Selamat sore Pak Hairul. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Suroso, Waalaikumsalam. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah, baik Pak Suroso. Ini Ya, Pak Suroso ini tumben ini kok menghubungi saya dan wajahnya kayaknya lagi murung ini. Ini ada apa Pak Suroso? biasa Bapak. Kita kan sering ngobrol. Iya Pak, iya Jadi Pak. saya datang itu nggak perlu kaget. Kita Iya ya ingin Pak. ngobrol nih Pak, sedikit Pak. Oh iya Pak, iya Pak. Jadi apa Pak yang mau diobrolin kita ini Pak? Jadi kadang itu kan ya maklum lah Pak. Ketika saya juga sebagai guru, sebagai orang yang dituakan juga di sekolah itu. Iya Jadi Pak. kadang-kadang selalu menilai, selalu melihat dan memperhatikan. Jadi Iya ya. saya ingin ada suatu penegakan kedisiplinan, Pak. Iya 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 iya. Iya. Saya, untuk rekan-rekan saya, ya untuk anak-anak didik saya juga, saya sudah merasakan upaya saya untuk menegakkan kedisiplinan itu dengan perlahan dari saya sendiri, lalu saya contohkan untuk anak-anak didik. Tapi ya situasi Pak terkadang Iya Pak. Mm-mm. memang tidak dapat kita garis bawahi ya Pak ya. Iya Pak, betul. Keinginan kita tidak bisa secepat angin yang berderu, Iya tidak Pak, iya Pak, secepat betul. air yang turun ke bawah. Betul Pak, betul. Jadi ketika keinginan kita itu ingin, sebenarnya bagi saya itu supaya saya dapat disiplin dengan baik, para guru disiplin dengan baik, sehingga pelajaran di sekolah, segala tanggung jawab di sekolah itu berjalan dengan mantap, maksud saya begitu. Namun Oh, begitu. itulah Pak yang saya katakan tadi, karena kedisiplinan itu kan sesuatu yang penting Pak, sehingga Iya. kalau bagi saya disiplinan itu kan harus kita mulai dari pribadi kita setiap masing-masing, dan Iya Pak. harus sadar betul bahwa faktor kedisiplinan itu faktor kesuksesan ya Pak ya. Iya Pak, iya. Iya. Nah, jadi saya kepingin ketika kita menegakkan disiplin dengan tujuan agar suatu pekerjaan kita itu akan terlaksana dengan baik, saya ingin memberikan atau mengajak rekan-rekan Iya Pak. supaya mereka juga ayo gitu loh, Iya, iya. sama-sama untuk kita menegakkan disiplin, supaya disiplin itu betul-betul menjadi integritas Iya Pak. sebagai kita pekerja, sebagai among, sebagai pendidik, Iya. sebagai petugas negara yang mengabdi untuk bangsa dan negara. Nah, itulah Pak, sesuatu yang ingin Oh, saya ceritakan, curhatkan ke Bapak, iya iya menjadi iya. satu isi tamu saya ke sini Iya Pak. di hadapan Bapak. Hmm. Oke Pak, kita punya waktu pendek nih Pak Suroso. Oh, Eh, Pak Suroso pengen dapat apa nih dari percakapan kita pada hari ini Pak Suroso? oh, keinginan saya dari pembicaraan kita ini, saya ingin memperoleh sesuatu yang menjadi penerang Iya rasa Pak. bingung saya. Saya ingin memperoleh inspiratif Iya Pak. yang lahir dari saya tentunya, Iya baik Pak. yang lahir dari Bapak
sebagai sahabat, Iya, Pak. sebagai kaum muda, yang satu profesi, yang satu pemikiran tentunya. Mudah-mudahan saya memperoleh itu semua sehingga saya nanti bisa meletakkan apa yang lahir dari saya menjadi sebuah inspiratif, dan itu bisa menjadi satu jawaban untuk suatu yang saya pikirkan yang terkadang tidak menentu. Iya, Apakah Pak. Iya. itu Mm-mm. sesungguhnya suatu pemikiran yang perlu, atau itu sebenarnya hanya bunga-bunga saja. Iya, Pak. Iya. Oh, berarti eh, mengharapkan atau menginginkan solusi lah intinya Pak ya dari Mm-mm. percakapan kita kali ini Pak ya. Iya, inginnya Selain solusi Pak, ada hal-hal yang lain Pak yang ingin Bapak utarakan? ya, saya ingin berbagi lah, Iya Pak. bagi kepada Bapak supaya plong begitu Pak. Oh iya Pak, Maaf iya Pak. ya, Iya Pak. dan Iya saya Pak. sudah menularkan bukan sesuatu yang mungkin positif, tapi Iya Pak. malah mungkin jadi beban Bapak gitu. Tapi sekali lagi saya mohon maaf bahwa cerita yang kita lakukan ini hanya suatu obrolan yang hanya ingin memperoleh inspiratif saja. Iya Pak. Eh, Kalau saya lihat dan Hmm, saya dengar dari pembicaraan Pak Suroso tadi, saya amati Pak Suroso berulang kali berbicara masalah disiplin Pak ya, disiplin guru Pak ya. iya. Hmm. Jadi menurut Pak Suroso, guru yang disiplin itu seperti apa Pak Suroso? Nah, itulah maksud saya. Setiap guru, setiap insan itu kehendak saya memang sebelum kita melakukan sebuah disiplin itu memang harus tahu disiplin itu yang bagaimana. Jadi keinginan saya, kawan-kawan, teman-teman itu, keinginan saya disiplin itu ada disiplin waktu, mereka harus tepat waktu, Iya, sesuai waktu yang ditetapkan. Mereka juga iya, harus mestinya disiplin tugas, iya, memahami tugas yang harus dikerjakan, kapan dimulai dan harus kapan selesai. iya Pak, Jadi iya, juga mereka harus memberikan nilai disiplin itu kepada yang lain, pada anak-anak, sehingga satuan komunitas yang menerapkan disiplin itu saya iya Pak, gambarkan seperti sebuah rombongan semut. iya Pak, Ketika mereka pimpinannya bergerak ke arah suatu tempat, maka semuanya akan melakukan hal yang sama. Jadi disiplin itu adalah bagian konsep pemimpin diri yang positif itu bagi saya. iya Pak, iya, iya. Ah, Iya. Iya Pak. Oke Pak. Eh Kalau di rating Pak dari 1 sampai 10 Pak, kira-kira di angka berapa Pak tingkat kedisiplinan guru di sekolah Bapak itu? sebenarnya tidak terlalu buruk, juga tidak terlalu baik. Ya kira-kira pada rating atau pada penilaian sekitar angka 5 lah. Ada juga sih yang kira-kira 4, Iya, ada juga sih yang sudah 6, tapi ada juga sih yang masih rating 3 lah ya menurut saya gitu. iya Pak, iya. Jadi mereka rata-rata masih harus naik pemahaman dan pelaksanaannya untuk membawa disiplin itu adalah sebagai senjata dalam bekerja. Iya. Iya Pak. Berarti bervariasi Pak ya tingkat Iya. kedisiplinan Pak ya. Ada yang
rendah, ada yang menengah, bahkan mungkin ada yang sudah memang menerapkan disiplinnya betul-betul disiplin di sekolah Pak ya. Iya. Jadi Uh, kalau mereka ini, kalau yang kita kalau kita katakan masih pada rating 3, rating 4, ini kan memang mereka memiliki ya. faktor keleluasaannya. Faktor keleluasaannya sempit, rumahnya Oh gitu Pak. jauh, ya kan? Oh iya. Tapi kalau pada rating-rating yang sudah agak 5 atau 6, atau bahkan ada sih yang sudah 7 gitu. Ini memang faktornya sangat mendukung untuk bisa melakukan prinsip-prinsip disiplin itu sendiri. Iya. Oke Pak. Saya paham nih apa yang dirasakan Pak Suroso. Jadi mungkin nanti ada kecemburuan sosial Pak ya. Karena ada yang Iya. disiplin, ada yang tidak disiplin itu Pak ya. Iya. Terus sekarang hal apa Pak yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi yang ratingnya rendah ini Pak? Ada yang 3 tadi Pak ya. Kira-kira hal-hal apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya punya keinginan, mungkin saya di rating 6 lah ya, Iya Pak. atau sudah di angka 7 lah begitu. Iya Pak. Salah satu langkahnya saya berupaya kita menunjukkan apa yang sudah saya lakukan. Kemudian juga saya perlu melakukan sebuah langkah kepada mereka, khususnya yang masih sangat lemah ya. Iya Pak. Tentunya saya akan berbagi cerita, berbagi situasi, berbagi solusi tentang mereka yang masih sangat lemah. Sehingga apa sih sebenarnya yang menjadi perbedaan bisa melaksanakan sangat berbeda-beda tersebut. Jadi Iya Pak. ya kita ingin membagi keadaan, membagi situasi melalui kita akan bercerita, kita akan bertanya. Mudah-mudahan dengan bercerita dan bertanya itu ada satu solusi buat mereka, buat saya juga. Demikian, Pak. Oh iya. Luar biasa sekali Pak Suroso. Saya tadi melihat Pak Suroso menggambarkan solusinya Pak ya, dengan saling berkolaborasi Pak ya, saling bercerita, menularkan disiplin positif Pak ya ke rekan-rekan guru yang lain Pak ya. Terus kira-kira Pak, kapan rencana ini akan dilakukan Pak? Ya, tentunya tidak terlalu buru-buru sih. Iya Pak. Ya. Karena ini kan sangat fundamental ya. Jadi keadaan yang menyangkut hidup, keadaan yang menyangkut situasional seorang individu, seorang guru. Ini selambat-lambatnya dalam satu periode, satu semester, kita akan melakukan pendekatan kepada mereka, kita akan melakukan saling berbagi situasi dan bercerita kepada mereka, dan berbagi solusi. Ya. Ya, luar biasa Pak Suroso. Saya sangat senang ini bisa berdiskusi dengan Pak Suroso. Ternyata diskusi kita luar biasa sekali Pak. Terus Pak, kira-kira siapa yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi Pak untuk meningkatkan disiplin guru-guru Bapak ini? Nah, memang di dalam untuk mewujudkan keinginan tentulah tidak mudah. Maka saya tidak mungkin sendiri. Iya Pak. Maka harus saya gandeng ya teman sejawat saya, akan pendekatan melalui bapak-bapak kepala sekolah. Saya akan tularkan bersama siswa. Kemudian siswa saya ajak
untuk mencoba dan untuk mencoba melaksanakan, mencontoh, mentauladani yang sudah bagus. Iya. Gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali Pak Suroso. Saya yakin Pak Suroso ini bisa menerapkannya di sekolah Pak Suroso. Saya yakin sekali itu. Insya Allah. Lihat dari Terima kasih. pembicaraan tadi ini sangat luar biasa sekali. Terima Baiklah kasih. Pak Suroso, kita sudah di ujung waktu ini Pak Suroso. Kira-kira apa yang dapat Pak Suroso simpulkan atau yang dapat Pak Suroso dapat dari diskusi kita kali ini Pak Suroso? Ya, saya senang sekali bisa berbagi cerita dengan Bapak. Saya bisa merasakan ada sesuatu yang baru setelah kita berbincang-bincang ini, Pak. Ada sesuatu ide yang muncul secara individu saya, dan saya juga memperoleh inspiratif dari Bapak dengan Bapak meluangkan waktu. Lalu Bapak selalu memberikan sesuatu yang menjadi sebuah pembuka dari masalah atau yang saya rasakan, sehingga saya merasakan ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menjadi kelonggaran dalam sebuah pemikiran, dan tentunya timbul ide, Pak. Terima kasih Bapak sudah memberikan membuka ide. Ya Pak. Ya, baik Pak Suroso. Saya harapkan nanti kita bisa bertemu kembali Pak Suroso ya. Saya ingin melihat bagaimana penerapan disiplin di sekolahnya Pak Suroso ya. Kita berbincang-bincang kembali di lain waktu Pak Suroso ya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi Bapak. Iya. Terima kasih sama-sama Pak Suroso. Sama-sama Bapak. Selamat sore. Selamat sore.